Penumpang yang teriak bawa bom di pesawat tujuan Jakarta Kuala Namu jadi tersangka. Imbas tudingan ada tokoh besar di balik kasus ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disomasi Roy Suryo CS. Khawatir terkena kewajiban royalti, pengusaha kafe pilih tak putar lagu. Halo selamat malam saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya Masih Sartarigan. Kita langsung ke berita pertama. Seorang penumpang pesawat rute Jakarta Kuala Namu jadi tersangka karena berteriak membawa bom di dalam kabin pesawat. Polisi menetapkan penumpang yang mengancam soal bom di pesawat sebagai tersangka. Polisi menyebut emosi tersangka tidak stabil. Tersangka mengamuk dan teriak soal bom dalam penerbangan Lion Air JT 308 rute Jakarta ke Kuala Namu, Deli Serdang, Sabtu 2 Agustus. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Emosi yang bersangkutan ini tidak stabil ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dan bahwa per hari ini terhadap hal ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh bersangkutan sudah kita tuangkan dalam BAP. Atau penerbangan ini adalah connecting flight. Nah, pada saat di Jakarta, tersangka ini menanyakan tentang keberadaan bagasinya, menanyakan kepada salah satu kru. Kemudian ada komunikasi dan itulah yang membuat tersangka ini tersulut emosinya. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa puas sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat dan ancaman seperti yang terekam. Apa itu turun? Ada bom. Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun? Ada bom. Seorang penumpang ngamuk dan teriak soal bom di dalam kabin. Sebuah pesawat Lion Air JT 308 rute Jakarta Medan batal diterbangkan pada Sabtu. Akibat ancaman tersebut, seluruh penumpang dievakuasi ke ruang tunggu Terminal 1A Bandara Suta hingga diberangkatkan dengan pesawat lain. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun? Ada bom. Melalui keterangan tertulisnya, Corporate Communication Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang H diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang. Atas ulahnya, tersangka dijerat dengan pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tapi apabila sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, bisa dipidana paling lama 8 tahun. Bahkan bila sampai mengakibatkan kematian, pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk mendalami kasus penumpang yang jadi tersangka karena teriak bawa bom di kabin pesawat, sudah bersama kami Kombes Ronald Sipayung, Kapolresta Bandara Suta. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mbak Sister. Ya, terima kasih telah bergabung Pak. Saya punya pertanyaan, seperti apa kronologi insiden pengancaman bom di kabin pesawat yang belakangan diketahui tidak benar dan orang tersebut sudah jadi tersangka? Ya, jadi kami sampaikan bahwa tersangka H ini adalah salah satu penumpang yang melakukan penerbangan dari titik awal Merauke, tujuan akhirnya adalah Kuala Namu. Tetapi memang connecting flight yang beberapa kali transit. Yang pertama adalah di Makassar dan yang transit kedua adalah di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan peristiwa adanya ancaman bom itu terjadi tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta pada saat pesawat Lion Air yang ditumpangi oleh tersangka dan para penumpang itu
hendak pushback untuk persiapan menuju landasan pacu. Nah, pada saat itulah yang bersangkutan mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata dengan ancaman adanya bom yang kami lihat dan kami dengar dari rekaman-rekaman yang sudah beredar, itu sampai 3 kali si tersangka H ini mengucapkan ancaman bom di dalam pesawat. Kami sampaikan juga kepada pemirsa bahwa modus atau motif yang bersangkutan mengucapkan kalimat tersebut berdasarkan keterangan tersangka, yang bersangkutan ini melakukan komunikasi dengan kru dan menanyakan tentang bagasi. Dan kemudian ada komunikasi yang tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, kemudian tersulut emosi. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dalam rekaman kita bisa melihat ada komplain yang bersangkutan terkait dengan penumpang yang duduk di sebelahnya. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan tersangka H ini menjadi tersulut emosinya dan menyampaikan kalimat-kalimat seperti yang sudah beredar di rekaman-rekaman. Kami dari penyidik gabungan antara penyidik Polri dan PPNS telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 8 orang. Dan kemudian berdasarkan hasil gelar perkara, per hari ini, Senin 4 Agustus 2025, terhadap seorang penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, kita tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Masister. Artinya sekarang tersangka ditahan di mana? Halo Mbak. Ya, Pak Kombes, saat ini tersangka ditahan di mana? Ya, jadi kami sampaikan kepada Mbak Masister bahwa pada saat pemeriksaan memang komunikasi yang masih belum optimal dengan tersangka. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang belum dijawab dengan baik, bahkan kadang-kadang sedikit melantur. Dan kami juga terus berkomunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Dan per hari ini, per sore tadi, orang tua yang bersangkutan sudah datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini sedang bersama-sama dengan penyidik sedang melakukan observasi di salah satu rumah sakit di Jakarta dan terus akan didampingi untuk mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Artinya sekarang apakah tersangka sudah ditahan? Ya, jadi sesuai dengan persangkaan pasal yang kami kenakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pasal 437 disebutkan situ bahwa setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara. Dengan persangkaan pasal tersebut maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan penahanan. Tapi yang bersangkutan saat ini masih terus dalam pengawasan dan koordinasi antara penyidik gabungan karena kita pengen mendapatkan hasil yang secepatnya terkait dengan proses penyidikan maupun tentang kondisi yang disampaikan oleh keluarga tersangka. Demikian, Mbak. Artinya tersangka saat ini belum ditahan atau maksudnya masih memang harus mendalami pemeriksaan dulu, Pak Ronald? Status yang bersangkutan tersangka, Mbak. Tapi belum kita lakukan penahanan karena sampai malam ini masih kita lakukan observasi dan pemeriksaan kepada ahli terkait dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Dan saat ini masih di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Oke. Penerbangan saat ke Maroke, apakah memang dari Maroke tidak ada kejanggalan yang terlihat dalam tersangka? Karena kan Anda mengatakan dalam pemeriksaan pun ternyata tersangka saat ditanya beberapa pertanyaan belum bisa menjawab dengan jelas. Ini apakah hanya tersulut emosi biasa seperti yang dijelaskan tadi atau ada faktor lain sehingga membuat dia begitu nekat mengatakan ada bom begitu di pesawat? Ya, berdasarkan hasil keterangan yang sudah kita periksa terhadap 8 orang, di mana beberapa orang itu adalah kru Lion Air, menyampaikan bahwa memang dari proses keberangkatan dari Merauke sampai ke Makassar ke Jakarta, penerbangan berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Dan peristiwa itu memang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Sesuai dengan keterangan dari pihak maskapai bahwa memang pesawat ini awalnya dijadwalkan berangkat 17.35, tetapi kemudian mengalami kemunduran sehingga kemudian berangkat pada pukul 19. Namun dari hasil keterangan dari yang bersangkutan bahwa memang emosi yang bersangkutan ini tidak ada kaitannya dengan keterlambatan pesawat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kombes Ronald telah bergabung di Kompas Malam. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dalam kasus ini. Terima kasih, selamat malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak.
Selamat malam. Saudara, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait tudingan adanya orang besar dalam kasus ijazah palsu. Kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Kozinuddin meminta Jokowi mencabut ucapannya terkait tudingan orang besar tersebut. TPUA membantah langkah hukum Roy Suryo CS ditunggangi tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah manakala saudara Joko Widodo menyebut tuding memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Turut tertuduh dalam persoalan ini seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Terkait dengan somasi yang dilayangkan TPUA, kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana enggan menanggapinya dengan serius. Menurut Firmanto, saat ini lebih baik fokus di ranah hukum terkait pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya soal pencemaran nama baik dalam polemik ijazah palsu. Bapak ditujukannya. Terkait somasi kan gini loh, kayak saya ngomong begini nih, ya kan? Saya ngomong, ya kemarin itu 2,5 tahun lalu bla bla bla. Saya ada yang saya sampaikan, ya silakan saja. Yang pasti kami fokus. Apa yang diminta secara jelas juga disampaikan, kita bawa ranah hukum, kita bawa ranah hukum. Berlebihan nggak sih Bang dengan somasi yang dilayangkan Mas Roy ini? Saya tidak menanggapi itu dengan tidak terlalu serius lah. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Tentu kan apa yang kita lakukan ini kan adalah proses hukum ya, gitu ya. Jadi kita sekarang kan episodenya adalah episode bagaimana laporan atau pengaduan Bapak di Polda Metro Jaya itu kita ikut pantau nih. Soal pencemaran. Iya kan? dong. Pengibaran bendera anime One Piece ramai di media sosial. Apakah ini bentuk ekspresi atau provokasi? Kita bahas usai jeda. Bendera hitam bajak laut bergambar tengkorak Jolly Roger bertopi jerami khas tokoh utama serial anime One Piece jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI menuai polemik. Bendera One Piece warawiri di ruang publik, menjelma jadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya. Warga bilang ini bentuk ekspresi. Idenya masyarakat kita coba ungkapkan di sini. Mereka kepingin ada gambar One Piece, ya kita gambar. Jadi tidak ada pikiran apa-apa. Tapi ini menjadi wilayah yang sedang digandrungi masyarakat. Bendera bajak laut juga dikibarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk frustasi, tertahan berhari-hari dalam antrean panjang menuju penyeberangan ke Bali. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sopir kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak. Di Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu Sragen dihapus, bahkan disaksikan aparat dalam sebuah video yang beredar. Bupati Sragen menyebut bentuk ekspresi tak boleh mengganggu fasilitas publik. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Cerita One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan pada ketidakadilan.
Dikisahkan soal pemerintah dunia melindungi Tenryu Bito, bangsawan yang arogan untuk melanggengkan kekuasaan, pajak yang dibayar tapi tak kembali ke rakyat dalam cerita itu. Para pejabat negara bereaksi. Ada yang menganggap bendera One Piece bentuk kreativitas. Itu wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, banyak ekspektasi juga begitu ya. Dan menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Ada pula yang cemas, pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini jadi upaya provokasi hingga mengarah ke tindakan makar. Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tak mempersoalkan soal bendera One Piece. Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menteri Sekretaris Negara bilang ada banyak cara melampiaskan ekspresi pada pemerintah. Mensesnek bilang pemasangan bendera One Piece jelang HUT RI jangan mengganggu kesakralan bendera merah putih. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Namun pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal fenomena warga yang memasang dan menggambar anime One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah bersama dengan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Prof. Gun-Gun. Selamat malam, Mbak. Jadi pertanyaannya, ini pemerintah tersinggung dengan kehadiran bendera One Piece atau gimana? Ya, menurut saya nggak perlu tersinggung ya. Ya ini tadi udah beberapa elit pemerintah udah menyampaikan cukup bijak menurut saya. Ini adalah bagian dari ekspresi simbolik atau dalam bahasa akademik itu disebut sebagai isyarat simbolik, meminjam istilah Ernest Borman ya dalam symbolic convergence. Jadi suatu yang biasanya untuk mengikat makna itu dibutuhkan isyarat atau tindakan simbolik yang paling mudah dipahami oleh halayak atau oleh audiens. Makanya pop culture itu seringkali menjadi basis untuk ekspresi simbolik. Awalnya bisa aja fandom culture gitu ya, tapi kemudian di banyak sejarah perubahan sosial, terutama politik, itu banyak yang kemudian memanfaatkan pop culture ini pada akhirnya untuk social movement, gerakan sosial gitu. Contoh misalnya Thailand, itu kan pada saat terjadi kudeta militer itu salam Hunger Game itu kemudian dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap militer yang melakukan kudeta. Kemudian misalnya kata-kata Konoha, ya kan Wakanda, ini kan semua dari pop culture ya. Iya, pop culture sudah biasa kita gunakan ketika adanya rasa mengekspresikan kekecewaan misalnya kan, atau menyampaikan koreksi. Tapi dari munculnya bendera One Piece, ada beberapa yang tampaknya cukup alergi nggak menurut Anda dengan pop culture yang disampaikan dalam berekspresi?
Ya memang ada pernyataan yang menurut saya masuk kategori jumping conclusion gitu ya. Terlalu melompat penyimpulannya dengan misalnya menyimpulkan ini ada tendensi makar, kemudian ada tendensi misalnya merusak marwah begitu ya, kekuatan bendera merah putih. Ini menurut saya terlalu jumping conclusion lah. Ya, Menurut Anda kenapa ada beberapa orang yang tampaknya begitu alergi atau gampang tersinggung ketika adanya kritik disampaikan melalui pop culture seperti One Piece? Ya, karena mungkin tidak melihat secara komprehensif ya. Tidak melihat dari banyak variabel terutama berbasis bukti atau evidence base. Jadi begini, kalau kita lihat misalnya beberapa teman yang melakukan riset digital terkait dengan perkembangan One Piece ini kan awalnya sangat organik begitu ya. Ya, benar. Terjadi di para netizen, kemudian sebagai bentuk kreativitas, sebagai bentuk ekspresi. Dan dalam banyak hal masih bisa ditolerir karena tidak ada narasi yang mengarah ke makar, tidak ada narasi juga yang mengarah pada delegitimasi dari pemerintah. Ya, baik, berarti menurut Prof. Gun-Gun ini tidak ada unsur provokasi, tetapi murni dari mengekspresikan diri? Ya, saya bilang ini organik ya, dan apakah ke depan ada free rider ya ini harus dilihat dengan cermat oleh pemerintah. Lebih dalam lagi begitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi pertanyaan kepada Prof. Gun-Gun, kita simak dulu pernyataan perwakilan One Piece Indonesia soal makna di balik bendera Jolly Roger. Saya malah menyayangkan kepada orang yang belum paham cerita One Piece ini dan menyebut ini sebagai makar. Bahwa One Piece ini itu dilambangkan sebagai harapan. Itu mempunyai nilai positif. Bendera ini sendiri bukan merupakan sebuah bendera tandingan menurut kami ya. Lebih kepada bentuk berekspresi. Tanggapan Prof. Gun-Gun seperti apa? Dari pihak One Piece Indonesia mengatakan ini adalah bentuk ekspresi, tetapi ada simbol negara dibuat mepet sama bendera One Piece, itu masih bisa dikatakan berekspresi murni tanpa merendahkan simbol negara, Prof? Iya, kan simbol negara masih berada di posisi atas ya kan? Rata-rata bendera One Piece itu berada di posisi bawah dan ukurannya lebih kecil kan begitu ya. Jadi menurut saya tidak mengganggu dalam arti merusak marwah ya bendera merah putih. Kemudian juga kalau kita lihat ya persebaran One Piece ini di berbagai kanal warga itu menurut saya belum mengarah pada hal-hal yang sifatnya destruktif ya kan. Bahwa ada narasi kritik, ada semacam ekspresi kegundahan, yaitu bagian dari suara yang memang harus diakomodir dalam demokrasi ya. Ya, suara yang menyuarakan suara berbeda itu hal lumrah dalam konteks demokrasi. Ya, jadi jika kreativitas dituduh provokasi, ini bahaya tidak bagi demokrasi? Ya akan mengarah ke berbahaya jika ada tindakan represif ya, ada tindakan berlebihan untuk kemudian membonsai atau melakukan korporatisme politik. Biarkan ada ruang ekspresi, salah satunya adalah ekspresi simbolik sebagai bentuk partisipasi non konvensional. Karena partisipasi kan ada dua, konvensional dan non konvensional. Jadi jangan hanya kemudian orang datang ke TPS memilih, tapi juga kritisisme adalah bagian dari ekspresi warga negara sebagai bentuk representativitas. Begitu. Jadi menurut Prof. Gun-Gun, sejauh ini memang tidak semua, tapi beberapa di pemerintahan, apakah sudah agak berlebihan merespons munculnya simbol-simbol One Piece dengan ancaman pidana bahkan? Iya, secara umum kan masih ada 1-2 orang ya, tapi belum membentuk satu sikap resmi pemerintah kan ya. Tetapi kalau misalnya itu nanti sampai membentuk sikap resmi pemerintah, apalagi ada tindakan untuk kemudian menarik sesuatu yang sifatnya kreatif dan tidak bertendensi makar, tapi kemudian dihukum misalnya, nah itu baru kemudian tentu akan merugikan pemerintah dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo. Tapi sampai hari ini kan
Pak Prabowo sendiri bahkan tadi Mensesnek kan bilang tidak ada masalah, bahkan juga Wamendagri bilang tidak ada masalah gitu. Jadi sejauh ini sikap pemerintah harusnya slow saja begitu ya Prof ya, singkat saja. Persis, ya harus responsif dan bijak karena ini adalah dunia yang berubah, tidak hanya semata-mata menekankan pada otoritas, tapi pada komunikasi yang bersifat resiprokal gitu. Iya, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling menghargai. Terima kasih Prof telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Ya, saat. Saudara khawatir terkena kewajiban royalti, pengusaha kafe pilih tak putar lagu. Kami kembali, Kompas Malam sesaat lagi. Polemik royalti musik masih mengusik sejumlah pengusaha dan pegiat seni tanah air. Sejumlah pengusaha kafe dan restoran bahkan memilih mengganti musik yang diputar dengan instrumen musik tanpa hak cipta. Musik biasanya menghidupkan suasana di kafe dan memanjakan emosi. Tapi kini tidak lagi. Sejumlah pemilik tempat makan hingga kafe akhirnya enggan memutar lagu menghindari potensi masalah hukum soal royalti musik. Mereka menggantinya dengan instrumen suara alam. Kita sih memutuskan untuk mengganti musiknya ya jadi instrumental aja. Iya, aneh aja sih menurut saya. Orang denger musik doang gitu di kafe harus bayar gitu. Seharusnya seperti apa Mas? Nggak apa-apa aja. Seharusnya sih nggak apa-apa ya harusnya. Cuma kan kita nggak bisa ngatur ya. Akhirnya berganti. Akhirnya kita ganti jadi instrumen aja. Salah satu pemilik kafe di kawasan Jakarta Selatan juga tak lagi memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia. Ia mengaku sesat dengan adanya kebijakan ini. Pembagiannya seperti apa? Gitu. Harusnya kalau zaman sekarang secara IT sudah bisa dilakukan. Tapi kan aturannya ada dulu, minta bayar dulu, tapi nggak jelas. Kalau saya katakan misalnya ada yang pasang lagu kalau Dewa mah dia pasti salah satu yang di depan. Tapi musisi yang tidak ternama ada. Untuk kami pelaku usaha, ya kalau sampai diberlakukan seperti itu. Kami pasang lagu yang royalty free. Jadi ya kita pasang lagu itu aja. Direktur Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum RI, Agung Damarsa Songko menyebut, setiap pelaku usaha yang memutar lagu atau musik di ruang publik secara komersil harus membayar royalti. Didasarkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tempat usahanya gitu ya. Terus kemudian kemampuan usahanya bagaimana. Jadi artinya tetap akan ada keringanan-keringanan yang diberikan gitu ya. Besaran tarif royalti untuk pengusaha beragam. Mengacu pada keputusan Menkumham HKI ×02 tahun 2026. Contoh tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik seperti berikut. Restoran dan kafe harus membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi setiap tahunnya. Dengan rincian untuk pencipta lagu sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahunnya. Dan royalti untuk hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahun. Aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana persisnya soal perizinan dan pembayaran royalti musik di ruang komersial, apa yang boleh dan yang dilarang agar tidak salah langkah. Sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun. Selamat malam Pak Dharma.
Selamat malam buat Kompas TV yang juga mau mengedukasi masyarakat dengan acara ini. Terima kasih dan yuk kita ngomong dengan persuasif gitu. Ya, dengan sejelas-jelasnya sehingga semua bisa mengerti, termasuk juga pengusaha kafe yang sekarang sudah tidak mau memutar lagu Indonesia di kafenya, Pak. Jadi gini, tak mau bayar royalti, pengusaha beralih putar suara instrumen. Bagaimana tanggapan dari LKMN? Pertama sekali kita harus tahu persis musik instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Termasuk instrumen? Instrumentalia itu kan karya musik. Ya. Dan itu pun harus bayar lagunya. Iya, di situ ada pemain gitar yang memainkan notasinya dan lain sebagainya gitu. Produser fonogram pun mendapatkan hak terkait di dalamnya gitu. Lantas begini Pak, memang ada kewajiban harusnya kita menghargai ya para pencipta musik atau siapapun yang berada di belakangnya. Mereka penghasilannya dari sana, karya memang harus dihargai. Tapi tampaknya mungkin Pak yang terjadi di lapangan itu banyak yang masih belum mengerti. Nah artinya apakah memang dari pihak Pak Dharma juga tidak memberikan sosialisasi yang pas sehingga mereka jadi bingung begitu loh Pak, seperti pengusaha kafe kayak berat. Padahal sebenarnya secara angka kan nggak mahal-mahal banget sebenarnya ya kalau kita hitung per tahun. Saya pastikan angka kita, tarif kita paling rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Nah iya, maksudnya sudah rendah, murah, tapi kok tampaknya seperti ada keraguan, bahkan kayak aduh ini kayaknya seakan-akan mahal begitu. Mungkin mereka belum tahu gitu. Apa sosialisasinya nanti? Karena narasi yang dibangun di ruang-ruang media sosial, orang dengar media sosial aja tanpa ngebrowse sumber dari pemerintah gitu kan. Bahwa seakan-akan bayar royalti bangkrut. Padahal tidak, ini justru melindungi pelaku-pelaku kreatif itu. Dan tarif ini tarif yang paling rendah, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Lalu yang berikutnya lagi, untuk UMKM ada perlakuan khusus, kita menghitung misalnya, ada bukan diskon ya, ada pengertian khusus di mana okupansinya sampai 60%, bukan dihitung 100%. Kita melihat juga jumlah kursi di jumlah ruangannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita memudahkan untuk hari gini kalau mau baca itu tinggal ketik di Google langsung keluar bagaimana syarat-syarat mengurusnya. Lalu kita juga membuka website kita untuk. Tapi ini kan ada satu kasus yang tiba-tiba blow up. Nah kasus itu pun harus dilihat. Itu karena gerainya ada puluhan. Dan sudah tidak membayar sejak tahun 2022 hingga 2025. Bukan ujuk-ujuk angkanya muncul segitu. Ya ini yang memang harus dijelaskan Pak Dharma. Jadi penyelesaiannya juga bukan langsung pidana, tidak. Ini kan ada proses yang pada akhirnya harus dipidanakan. Nah tapi yang terjadi kebingungan juga nih Pak Dharma, sebenarnya mekanisme pembayaran royaltinya bagaimana? Karena itu banyak yang bingung apakah ini tarif yang dikenakan itu per penyanyinya, per lagunya, atau sebenarnya itu akumulasi misalnya? Akumulasi, jadi bukan bayar per lagu. Jadi berapapun lagu yang diputar, siapapun penyanyinya, yang penting per tahun
120.000 tadi ya, ada hak cipta dan... Iya, jadi begini Bu, misalnya di kafe itu, kita blanket license, 1 tahun itu dia boleh putar 1 juta lagu, 2 juta lagu, 3 juta lagu, 10 lagu, 500 lagu, silakan, tapi tarif per kursi itu per tahun diakumulasi hak cipta dan hak terkait menjadi 120.000 rupiah per tahun. Itu pun kita tidak menghitung 365 hari. Kita tahu ada bulan puasa dan lain sebagainya, sehingga sangat kooperatif untuk menghidupkan ekonomi kreatif, juga ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan Perintah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang kita lebih begitu. Iya, baik Pak Dharma, sekarang kita ke kesejahteraan musisi dan mereka yang terlibat di belakang sedikit saja. Bagaimana transparansi pembagian royaltinya bagi lagunya, musisi dan siapapun yang terkait produser dan lain-lain di belakangnya? Iya, kita punya mekanisme yang kita sesuaikan dengan kondisi keindonesiaan. Misalnya, ada LMK KCI, LMK apa? 15% dari yang terhimpun semua itu dibagi merata. Kemudian yang sisa 85% itu dibagi, ada yang data kita hybrid, ada yang ada data kita bagikan berdasarkan pemutarannya atau penggunaannya. 50% yang sisa dari dana yang ada kita sebut unclaimed karena tidak terdata siapa penciptanya, siapa penyanyinya, itu kita bagikan berdasarkan kuota, di mana pemberi kuasa yang disebut anggota itu masing-masing di LMK-nya masing-masing. Nah, artinya para musisinya nanti dipastikan akan menerima royalti sesuai dengan yang dikutip ya Pak? Saya pastikan karena kita diangkat sumpah untuk hal demikian, lalu setiap tahun seluruh LMK diaudit dan dipertanggungjawabkan keuangannya. Nah, satu lagi, LMKN hanya menggunakan 2%. LMKN hanya menggunakan 2%, 10% itu LMK, 8% untuk petugas-petugas yang melakukan kegiatan collecting. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma telah berbagi di Kompas Malam, memberikan pengertian kepada pengusaha kafe maupun juga tentu bagi para musisinya. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Dharma. Iya, closing statement aja. Boleh, singkat saja. Iya, pakai lagu aja, lagu Indonesia atau lagu apa saja, lagu tradisional. Kita menghidupkan peradaban kita, peradaban bangsa melalui lagu dan musik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur mengaku tertipu dengan modus arisan bodong. Tak tanggung-tanggung, total kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kompas Malam segera kembali. Ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur mengaku tertipu dengan modus arisan bodong. Tak tanggung-tanggung, total kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Minggu pagi, ibu-ibu warga Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur membuat laporan ke Polres Lamongan. Mereka mengaku menjadi korban penipuan dengan modus arisan. Total ada sebanyak 144 orang diduga menjadi korban dugaan arisan bodong ini. Akibat modus penipuan tersebut, ratusan korban kehilangan uang sebesar 20 miliar rupiah. Kasus arisan bodong terbongkar setelah pelaku menghilang dan memblokir semua akun media sosialnya. Bahkan arisan yang seharusnya cair tanggal 30 Juli itu hingga kini tak jelas rimbanya. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Sejak 2022 sudah ada ini. Terbongkarnya di 2025 3 hari yang lalu. Setelah banyak yang jatuh tempo tetapi tidak diberikan. Korban arisan bodong berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum
serta uang mereka bisa segera kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Usai menerima abolisi, Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara padanya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong melayangkan laporan ke Mahkamah Agung terhadap 3 hakim yang memvonisnya dalam kasus impor gula. Tom Lembong melaporkan ke 3 hakim karena tidak ada pendapat berbeda atau dissenting opinion dan diduga mereka tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain ke MA, Tom juga melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran etik perilaku hakim. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Sejumlah orang terluka saat mencari bantuan logistik di wilayah Zikim, Gaza Utara. Jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto, korban kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di TPU di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan secara militer, dihadiri petinggi TNI Angkatan Udara dan keluarga. Almarhum dimakamkan tepat bersebelahan dengan makam ayahanda yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat. Di mata rekan-rekan, almarhum dikenal cerdas, ramah, dan pengayom. Hormat, senjata! Saudara, sejumlah orang terluka saat mencari bantuan logistik di wilayah Zikim, Gaza Utara. Sebagian warga Gaza tengah terluka dan sebagian lainnya membantu mereka yang cedera untuk bisa segera diobati. Mereka berebut untuk bisa mendapatkan bantuan logistik. Warga Gaza terpaksa bertaruh nyawa demi mendapat makanan, tapi Israel membantah adanya kelaparan di Gaza. Laporan media Palestina, 70 orang tewas termasuk 37 pencari bantuan kemanusiaan dan puluhan terluka sejak Minggu akibat serangan Israel. الشغله تيجي بالسهل يا عمي بدك تطحها عشان تجيب لقمه عيشها يعني انا الي من اول من مرق المسدس ما عرفتش كنا خطر بدنا نعيش بدنا نتدين انتم مرقنا طريق التامين مش رقم تامين انا عندي صغار كل واحد عمرها تقريبا 6 سنين عندي توم عندي بنت 4 سنين كل يوم بعيطوا لي بدي خبزه من وين اجيب لهم قلت بدي خاطر حياتي عشان اجيب لهم كيس طحين الى 4 مرات بروح وباجي عشان فريش البلاتين وعامل عمليه في معدتي عندي وصلات بلاستيك ركبوا لي مش قدرتي زي الناس اللي بتخش هدول بتخطر حياتها واليوم ما تجيب لازم يشاركوك فيه واللقمه صعبه يا جماعه الخير مش بس. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Dan saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Sertarigan pamit, sampai jumpa.